Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sudah siap belajar IPA lagi? Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang pewarisan sifat bagian yang A, yaitu materi genetik. Materi pewarisan sifat berisi antara lain materi genetik, hukum Mendel, kelainan sifat yang diturunkan, serta pemuliaan makhluk hidup. Hukum Mendel nanti dibagi menjadi hukum Mendel 1 tentang persilangan monohibrid dan hukum Mendel 2 tentang persilangan dihibrid. Persilangan monohibrid nanti dibagi menjadi kasus dominansi penuh dan dominansi tidak penuh atau intermediat. Apakah kamu pernah mengamati teman-temanmu? Jika kamu memperhatikan teman-temanmu, kamu akan menjumpai perbedaan bentuk wajah, bentuk rambut, warna kulit, postur tubuh, atau ciri yang lainnya di antara mereka. Mengapa demikian? Dari manakah ciri-cirimu dan ciri-ciri temanmu tersebut? Agar kamu dapat memahaminya, ayo pelajari bab ini dengan cermat dan penuh semangat. Materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat disebut genetika. Warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, atau bahkan jenis penyakit yang kamu miliki tidak serta-merta hadir dalam tubuh kamu. Setiap sifat dan karakteristik yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetiknya melalui sel ovum. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung dalam proses fertilisasi atau pembuahan. Oleh karena adanya penggabungan materi genetik inilah, pada dirimu akan muncul karakteristik yang mirip dengan ayah dan karakteristik yang mirip dengan ibu. Anak pada gambar tersebut memiliki ciri yang mirip dengan ayah dan ciri yang mirip dengan ibu. Materi genetik diantaranya kromosom, DNA, RNA, dan gen. Yang pertama, kromosom terdapat di dalam inti sel. Fungsi kromosom yaitu menyimpan materi genetik, menentukan jenis kelamin, transkripsi DNA untuk melakukan sintesis protein, serta berperan dalam proses pembelahan sel. Kromosom yang sebentuk dan berpasangan disebut kromosom homolog. Lilitan DNA dengan protein histon membentuk benang-benang kromatin. Pada saat sel akan membelah, benang-benang kromatin ini akan memadat sehingga membentuk kromosom. Oleh karena itu, kita dapat melihat struktur kromosom pada saat sel akan membelah. Contohnya pada sel akar bawang merah ini. Jumlah kromosom manusia 46 buah atau 23 pasang sehingga disebut diploid atau 2N. Terdiri atas 44 autosom atau kromosom tubuh dan 2 gonosom atau kromosom seks. Untuk perempuan ditulis XX, sedangkan laki-laki ditulis XY. Bagian-bagian kromosom yaitu kromatid, sentromer, lengan pendek, dan lengan panjang. Sedangkan bentuk kromosom ada metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Yang kedua yaitu DNA atau asam deoksiribonukleat. DNA adalah pembawa sebagian besar atau seluruh sifat-sifat genetik di dalam kromosom. Fungsi DNA yaitu membawa informasi genetik, membentuk RNA, mengontrol aktivitas sel, serta berperan penting dalam sintesis protein. Yang ketiga adalah RNA atau asam ribonukleat. RNA merupakan seutas benang tunggal atau single helix yang tersusun dari molekul gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Berbeda dengan DNA, pada RNA basa nitrogen timin digantikan oleh urasil. Nah, inilah perbedaan antara rantai DNA dan RNA. DNA berbentuk double helix dan RNA berbentuk single helix. Basa nitrogen DNA terdiri dari adenin, guanin,
sitosin dan timin, sedangkan basa nitrogen RNA terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Inilah perbedaan selengkapnya antara DNA dengan RNA. Materi genetik berikutnya yaitu gen. Gen merupakan pembawa sifat keturunan, dapat diartikan juga sebagai substansi genetik terkecil yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu. Gen terdapat dalam setiap lokus yang khas pada kromosom. Fungsi gen yaitu menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya, serta mengatur metabolisme dan perkembangan. Letak dan simbol gen. Gen tersimpan di dalam lokus gen pada kromosom. Karena di dalam sel tubuh kromosom berpasangan, maka gen juga berpasangan. Satu pasang gen menentukan satu sifat. Jadi, tubuh kita tersusun dari berbagai macam jaringan, contohnya jaringan kulit yang tersusun dari sel-sel yang mempunyai inti sel. Di dalam inti sel terdapat kromosom, dan kromosom tersusun dari benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin merupakan rantai DNA yang melilit pada protein histon, sedangkan sepenggal DNA dinamakan gen. Peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Berikut merupakan contoh sifat yang diturunkan dari induk kepada keturunannya. Yang pertama, warna kulit, bisa kuning langsat, putih, sawo matang, atau hitam. Kemudian berbagai bentuk wajah, ukuran mata, postur tubuh, tinggi, pendek, gemuk atau kurus. Kemudian perlekatan cuping telinga. Ada yang cuping telinganya terpisah yang memiliki gen G besar atau G besar G kecil, dan ada juga cuping telinga melekat yang memiliki gen G kecil. Berikutnya ada warna iris mata, ketebalan alis, bentuk hidung, bentuk rambut, kemampuan menyatukan lidah membentuk huruf O, ada tidaknya lesung pipit, kebiasaan penggunaan tangan kanan, atau tangan kiri yang disebut dengan kidal, bercak-bercak pada wajah atau freckles, serta jenis ibu jari. Demikian materi pada video kali ini, semoga bermanfaat, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.